Warga Sanggeng Bersatu tegaskan tidak akan tinggalkan Sanggeng. Kejari Teluk Bintuni menahan 3 orang terkait kasus korupsi. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 14 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni telah menahan 3 orang tersangka dalam kaitan kasus dugaan korupsi Pasar Rakyat Babo yang merugikan negara sebesar 3 miliar rupiah pada tahun 2018. Kajari Teluk Bintuni Joni Sebuah saat dikonfirmasi wartawan Kamis kemarin membenarkan pihaknya sudah menahan 3 orang dalam perkara tersebut. Mereka yang ditahan yakni MS selaku Direktur PT Fikri Bangun Persada Cabang Bintuni, serta MJ dan TR yang merupakan oknum ASN di lingkup Pemda Teluk Bintuni. Kajari menjelaskan untuk tersangka MS, pihaknya sudah melakukan penahanan sejak Selasa 11 Oktober 2022, usai diperiksa selama 6 jam. Sedangkan 2 tersangka lainnya yakni MJ dan TR yang juga menjalani pemeriksaan selama 6 jam pada Kamis kemarin, mulai ditahan penyidik terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2022. Para tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan kelas 2 Bintuni. Hari ini telah menahan 2 orang lagi tersangka, lanjutan dari perkara kemarin, perkara pembangunan Pasar Rakyat Babu, yang hari ini kita menahan tersangka atas nama TR selaku penandatangan SPM dan juga terdakwa tersangka MJ selaku PPK pada kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Babu tersebut. Jadi untuk perkara ini sudah kita lakukan penahanan terhadap 3 tersangka yang sebelumnya kemarin kita melakukan penahanan terhadap MS selaku Direktur PT FBP. Dalam perkara ini kita masih menunggu kedatangan 1 lagi tersangka yang minggu depan sudah kita layangkan surat panggilan, yakni terdakwa JS, tersangka JS. Jika panggilan kita tidak diindahkan, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan melakukan upaya jemput paksa di tempat kediaman JS berada, yakni di Makassar. Di kesempatan ini, Kajari menyatakan tindakan represif pihaknya dalam penanganan perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme di wilayahnya merupakan bentuk komitmen tanggung jawab kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Kajari menuturkan pihaknya sangat berharap adanya dukungan dan doa seluruh lapisan masyarakat agar kinerja kejaksaan ke depan lebih baik lagi. Perlu diketahui perkara Pasar Rakyat Babo ini menjadi kasus perdana yang ditangani Kejari Teluk Bintuni sejak definitif, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Warma, TVRI Papua Barat melaporkan. Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat menyebutkan belum ada perkembangan baru terkait penyebaran nama-nama DPO kasus pembunuhan 4 pekerja Jalan Trans Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Maibrat pada tanggal 29 September 2022 di distrik Moskona, Teluk Bintuni. Polda Papua Barat telah menyebar nama-nama dan wajah pelaku penyerangan 4 pekerja jalan Trans Papua yang terjadi pada tanggal 29 September 2022 lalu di distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, yang mengakibatkan sejumlah kendaraan alat berat ikut dibakar oleh belasan kelompok kriminal bersenjata KKB. Dirkrimum Polda Papua Barat Kombes Pol Novia Jaya kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya berharap kepada warga apabila menemukan ataupun melihat ciri-ciri seperti yang telah disebarkan melalui spanduk dan selebaran, harap segera melaporkan kepada pihak keamanan. Namun sampai saat ini Novia Jaya menyebutkan belum ada informasi terkait perkembangan 12 pelaku yang dirilis. Dirinya juga mengatakan ke-12 DPO tersebut masih berada di sekitar lokasi dan belum kemana-mana. Kita harapkan juga demikian, ya, warga
menginformasikan kepada kita yang sudah ada tertera di nomor telepon tersebut ya. Apabila menemukan atau melihat ciri-ciri yang seperti yang kita sampaikan di DPO tersebut, silakan sampaikan ke kita. Nah, untuk sampai saat sekarang ini memang belum ada ya, belum ada kita dapat informasi keberadaan mereka, tapi mereka masih di sekitar sana ya, jadi belum ada kemana-mana. Tapi ada beberapa kemarin tempat seperti di Wondama, di mana ada juga warga menyampaikan, kemudian kita selidiki, ya, kita undang yang bersangkutan, kita datangi, ternyata bukan, ya, hanya mirip-mirip saja. Jadi saya mengharapkan di sini kepada masyarakat yang mengetahui ya keberadaan para pelaku DPO, mari serahkan ke kita, sampaikan kepada kita akan proses secara hukum yang berlaku. Baik, Meski begitu, saat ini TNI Polri bersama tim reserse dan intelijen terus melakukan pengejaran terhadap ke-12 pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tim tetap bekerja ya, tim teman-teman reserse, intelijen, semua tetap bekerja. Ya, kita akan bahu-bahu untuk melakukan penangkapan para pelaku ini. Ya, untuk timnya berapa-berapanya itu secara teknis nanti ya. Ya, tapi tetap kita akan memburu nih para pelaku tersebut. Sementara masih dalam pemburuan ya? Masih kita kejar. Ya. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua Barat yang mengetahui para DPO ini segera melaporkan kepada pihak keamanan maupun dapat menghubungi call center kepolisian di nomor 110 atau dapat menghubungi nomor Polres Teluk Bintuni 0812 1670 1029. Natalindo Kerawat TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, prarapat kerja daerah Bupati Wali Kota se-Papua Barat, penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan terdapat 8 isu strategis. Salah satunya tahun 2023 akan masuk ke dalam tahun politik, sehingga perencanaan anggaran harus segera dilaksanakan. Prarapat kerja yang dibuka secara resmi oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau pada Kamis 13 Oktober 2022 berlangsung di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan, dan dari hasil pemaparan pemateri dari Kepala Daerah, TNI Polri, hingga akademisi, maka terdapat beberapa isu strategis yang akan dijabarkan untuk diprogramkan di tahun 2023 mendatang. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau saat ditemui mengatakan pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi harus sering bertemu untuk membahas semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat. Dalam prarakerda kemarin ada 3 bupati yang tidak hadir, sehingga pertemuan tersebut disampaikan sebagai prarakerda. Untuk proses belanja masalah dan pekan depan akan dilaksanakan di Kota Sorong. Di pemerintahan, ini baik provinsi, kabupaten, kota, itu kita harus sering bertemu dengan didukung oleh DPR dan MRP untuk membahas semua hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama ini. Seperti kemarin kami buat rakerda, tapi karena bupati 3 orang tidak hadir, saya sampaikan itu rakerda. 3 bupati tidak hadir apa? Nah, 3 bupati tidak hadir? Ya karena komunikasi sulit, mereka kan sulit. Papua kayak mana kan susah untuk keluar dari Teluk Wondama juga. Kalau waktunya 2 hari susah bagi mereka karena pertimbangan cuaca dan lain sebagainya. Jadi dia bilang udah kalau itu kita buat kita belanja masalah kemarin, kemudian nanti hari Kamis Jumat kita buat di Sorong Kabupaten. Lebih lanjut disampaikan dari hasil pertemuan kemarin ada beberapa isu sudah dibahas lebih detail, seperti bagaimana daerah menghadapi cuaca yang ekstrim dan juga menyiapkan anggaran tahun 2023 yang merupakan tahun politik, dan juga pentingnya pendidikan di Papua Barat yang harus menjadi perhatian serius, dan juga kesehatan masyarakat. Yang berkaitan dengan isu yang sifatnya strategis, tapi dari situ kita akan breakdown dia lebih jauh lagi, yang nanti lebih pada implementasi. Seperti hari ini ke depan kita akan menghadapi cuaca yang ekstrim, kemudian juga 2023 kita juga sudah mulai menghadapi tahun-tahun politik. Itu bagian-bagian yang memang membuat kita juga harus lihatnya. Artinya anggarannya itu sudah harus kita rancangkan. Di sisi lain, misalkan sekarang ini kemarin Pak Dr. Agus Sumule kita datangkan sebagai narasumber, beliau memaparkan tentang pendidikan, di mana anak-anak itu sekolah di Papua Barat ini cukup signifikan. Diharapkan dengan dilaksanakannya rapat kerja daerah Bupati Wali Kota se-Papua Barat, masukan dan juga permasalahan-permasalahan
yang masih terjadi di masyarakat dapat menjadi program serius yang dapat dilaksanakan di tahun 2023 mendatang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap agar proses survei ASN berakhlak dari Kementerian PAN-RB dapat diikuti oleh setiap OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Organisasi Provinsi Papua Barat, Supriyatna Jalimun, saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Jumat 14 Oktober 2022. Disampaikan survei ASN berakhlak dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sosialisasi sejak tanggal 14 Oktober 2022 dan tahap pertama pelaksanaan survei dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 28 Oktober, di mana setiap perangkat daerah menentukan 5 orang untuk mengisi kuesioner, baik itu eselon 2, 3, dan juga 4 serta staf yang memiliki masa kerja hingga 5 tahun. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh ASN bahwa pada tanggal 4 Oktober yang lalu sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi ASN berakhlak. Tindak lanjut kegiatan sosialisasi ASN berakhlak adalah melakukan survei ASN berakhlak tahap pertama yang akan dimulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 28 Oktober, di mana setiap perangkat daerah ditentukan 5 orang untuk mengisi kuesioner, baik itu eselon 2, 3, 4 atau staf yang sudah memiliki masa kerja di atas 5 tahun. Jadi sekali lagi kami mohon bantuan pimpinan OPD. Selain itu juga disampaikan terkait dengan pembuatan tata nota dinas terkait penyuratan dan juga undangan, penulisan gelar masih banyak yang salah, yang diikuti oleh 8 biro, 22 dinas, dan 7 badan. Diharapkan melalui program ini dapat memberikan pemahaman terkait dengan pembuatan tatanan nota dinas. Selama sehari ada beberapa hal baru yang selama ini kita tidak lakukan. Di dalam pembuatan tatanan dinas, surat menyurat maupun undangan, pencantuman gelar, penulisan gelar masih banyak yang salah. Kemarin sudah dilakukan, diikuti oleh 8 biro, 22 dinas, 7 badan. Dengan adanya program-program pemerintah pusat yang disosialisasikan ke pemerintah daerah, diharapkan setiap OPD jangan menutup diri untuk menerima perubahan, yang mana harapannya dapat berdampak positif bagi pelaksanaan tugas melayani masyarakat di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Bulan Bakti Gotong Royong yang bertujuan melakukan berbagai kegiatan secara gotong royong oleh semua elemen masyarakat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Manokwari ke-124 dan juga sebagai kado ulang tahun. Hari ini resmi dicanangkan oleh Gubernur Papua Barat. Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong pemerintah Kabupaten Manokwari yang bertujuan untuk melakukan berbagai kegiatan secara gotong royong oleh seluruh stakeholder dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun. Bulan Bakti Gotong Royong resmi dicanangkan oleh Gubernur Papua Barat Paulus Paterpau yang juga didampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Manokwari serta Bupati Manokwari Selatan. Sekda Kabupaten Manokwari selaku Ketua Panitia Bulan Bakti Gotong Royong dalam laporannya menyampaikan pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong sebagai upaya pemerintah dalam rangka menjadikan budaya gotong royong sebagai budaya asli bangsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah.
dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli bangsa Indonesia, meningkatkan peran serta aktif dari masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kemitraan antar masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, untuk menggelorakan semangat gotong royong dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan keswadayaan sebagai sistem dan nilai sosial budaya yang telah menyatu dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau yang juga hadir mencanangkan bulan bakti gotong royong, pemerintah Kabupaten Manokwari menyampaikan, gotong royong sebagai bukti kebersamaan sehingga Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi sudah jauh lebih bersih dari Manokwari yang sebelumnya. Untuk itu, semua pihak mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan Kabupaten Manokwari. Itu adalah inti daripada tanggung jawab dan kebersamaan kita. Itu diantaranya, sehingga kita harus sering melakukan upaya-upaya bekerja bersama. Jadi tidak ada hal yang bisa dilakukan tanpa kerjasama. Jadi saya terima kasih banyak. Saya lihat kemarin ada beberapa kepala bidang, kepala badan dari Pemda Kabupaten yang turun dengan teman-teman ASN, Bapak Ibu dorang, saya temui pada hari Senin Selasa kemarin karena ikut membersihkan bersih-bersih lapangan atau maupun jalan dan lain sebagainya, pekarangan yang ada di bahwa Kota Manokwari sekarang cukup bersih. Hari ini sudah bersih. Ya, kita jaga anak-anak yang kekasih. Selain itu, 6 program strategis yang telah diprogramkan pemerintah kabupaten pun harus mendapat dukungan yang baik. Pencanangan bulan bakti gotong royong dalam rangka HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun, Pemda Manokwari juga memberikan hadiah ulang tahun berupa tumpeng kepada Gubernur Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Jumat pagi tadi ribuan pelajar dan ASN di lingkup Pemda Manokwari mengikuti jalan santai dalam rangka pencanangan bulan bakti gotong royong jelang HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun. Jalan santai bersama yang digelar pemerintah Kabupaten Manokwari dalam rangka pencanangan bulan bakti gotong royong jelang hari ulang tahun Kabupaten Manokwari ke-124 berlangsung Jumat pagi mengambil start dari Jalan Percetakan Negara Sanggeng. Semangat semuanya! Semangat pagi! Turut serta dalam jalan santai Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Markus Waran, anggota DPRD Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, Forkopimda Kabupaten serta tamu undangan lainnya. Jalan santai dilepas oleh Bupati Manokwari Hermus Indo dan Bupati Manokwari Selatan diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari pelajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari. Setelah dilepas oleh Bupati Manokwari dan Manokwari Selatan, ribuan peserta jalan santai berjalan melewati Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Merdeka, dan finish di lapangan Borarsi. Jalan santai bulan bakti gotong royong dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 juga diramaikan dengan peserta sepeda hias dari siswa sekolah dasar di Manokwari. Selain sepeda hias juga diramaikan dengan marching band hingga finish. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Warga Sanggeng Bersatu kecewa kepada DPRD Kabupaten Manokwari yang tidak tepati janji untuk hadir dalam pertemuan bersama warga Sanggeng Bersatu. Berujung melakukan pemalangan jalan. Pertemuan yang dilakukan warga Sanggeng Bersatu yang membicarakan nasib mereka terkait rumah yang mereka tempati selama ini. Awal direncanakan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Manokwari. Namun hingga pertemuan berakhir, tak satu pun anggota DPRD Kabupaten Manokwari yang hadir.
dengan alasan akan mengatur jadwal untuk membuka ruang bersama Fasarkan TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah dan warga Sanggeng. Sebagai bentuk kekecewaan, warga yang usai mengikuti pertemuan langsung turun jalan melakukan pemalangan. Pemalangan dilakukan mulai dari Jalan Pahlawan tepat depan Gereja Katolik Immanuel. Warga juga melakukan pemalangan di perempatan traffic light Sanggeng dengan menggunakan kayu, batu, dan juga ban bekas. Orang tunggu pokoknya harus ketemu DPR. Orang ini warga, tunggu DPR kemarin Dewan Pimpinan Rakyat. Kenapa DPR tidak kemarin ketemu sampai siang di sini baru harus tunggu sampai berjam-jam. Orangnya warga marah. Akibat dari pemalangan jalan yang dilakukan warga, kendaraan yang hendak melewati jalan pun akhirnya memilih balik arah. Aksi pemalangan jalan pun mengejutkan warga yang beraktivitas. Mereka berharap apabila DPRD atau pemerintah daerah ketika telah membuat janji untuk bertemu dengan warga harus tepati. Sebab masalah masyarakat ada di lingkungan masyarakat sehingga DPRD wajib hadir. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, warga Sanggeng Bersatu yang telah mendiami kompleks perumahan dinas Fasarkan TNI Angkatan Laut dan beberapa rumah dinas lainnya menyatakan sikap tidak terima jika mereka dipindahkan dari Sanggeng. Kamis 13 Oktober 2022, warga Sanggeng Bersatu duduk bersama di Gor Sanggeng membicarakan nasib rumah yang mereka tempati sejak orang tua mereka mengabdikan diri bertugas sebagai pegawai pemerintah dan juga pegawai Fasarkan TNI Angkatan Laut. Dalam pertemuan tersebut, warga Sanggeng Bersatu sepakat untuk akan meninggalkan Sanggeng apabila di kemudian hari akan ada pengurusan atau pembangunan yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Ketegasan ini disampaikan berdasarkan surat almarhum Bupati Maidepa yang mana pada masa kepemimpinannya meminjam pakaikan rumah milik Pemda kepada Fasarkan TNI Angkatan Laut. Oleh sebab itu dengan tegas mereka sampaikan agar rumah yang telah ditempati 25 tahun lebih harus dipastikan kepemilikannya. Warga Sanggeng Bersatu juga meminta kepada DPRD Kabupaten Manokwari dan juga pemerintah agar dapat menyampaikan rencana pembangunan yang akan dikembangkan di daerah Sanggeng. Pembangunan secara khusus tentang lingkungan Sanggeng itu dicatat. Setuju? Itu dicatat. Yang kedua, instansi terkait. Kami minta DPR Kabupaten Manokwari meminta kepada Bapak Bupati beserta dinas terkait PU Tata Ruang untuk dapat menyampaikan proses pembangunan tata ruang Kota Manokwari secara khusus wilayah daerah Sanggeng. Ini mau dibikin apa? Apakah memang ada mau bikin perluasan dari gelanggang olahraga kah? Atau pangkalan utama Angkatan Laut kah? Atau apakah tolong disampaikan kepada kita warga Sanggeng? Setuju? Legalitas kepemilikan rumah dinas yang ditempati warga Sanggeng sangat diharapkan oleh warga Sanggeng Bersatu. Sebab beberapa waktu kemarin pihak Fasarkan TNI Angkatan Laut bersama Pertanahan Manokwari melakukan pengukuran pada rumah dinas Fasarkan yang dipinjam pakaikan oleh Pemda Manokwari yang ditempati warga Sanggeng. Ketika kami baca surat-surat penempatan rumah ini yang ditandatangani oleh almarhum Bupati Maidepa pada tahun 1973 bahwa surat itu yang diberikan kepada TNI Fasarkan Angkatan Laut Manokwari dalam redaksi bahasa adalah pinjam pakai. Dengan demikian hak kepemilikan itu ada pada pemerintah Kabupaten Manokwari, bukan kepada Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari. Pada pertemuan yang berlangsung pagi hingga siang kemarin, warga juga telah sepakat untuk tidak akan pindah dan meninggalkan rumah-rumah dinas yang mereka tempati. Sebab secara aturan apabila telah mengabdikan diri di atas 25 tahun, maka pemerintah berhak memberikan DUM kepada warga yang menempati rumah tersebut. Pertemuan yang direncanakan dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Manokwari, namun hingga pertemuan usai tidak ada satupun anggota DPRD yang hadir. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 14 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.